Oke, selamat malam teman-teman. Saya cerita sedikit tentang pengalaman saya yang pernah sakit parah tuh. Oke, selamat malam teman-teman. Malam hari ini saya akan cerita tentang proses kesembuhan saya. Karena kemarin kan saya sudah share tentang sakitnya saya, penyebab sakitnya saya. Hari ini saya akan share bagaimana saya bisa sembuh. Jadi pertama itu saya sembuh karena Tuhan Yesus, karena sangat luar biasa. Semua kuasanya itu nyata dalam hidupnya saya. Jadi di sini saya hanya berbagi. Saya hanya berbagi bahwa Tuhan itu punya cara untuk kita sembuh. Jadi dua yang harus kita tahu bahwa ketika kita punya masalah, kita sakit, habis kita sakit, kita ingin pulih, ingin sembuh. Jadi dua. Ada yang mujizat, memang kayak macam pendeta Andi Simon itu, pendeta pastor Andi Simon itu memang seperti itu kok, itu namanya mujizat. Jadi tapi ada yang kalau hikmatnya saya serta saya sembuh itu Tuhan kasih tunjukkan cara. Kalau kebanyakan orang kan ingin sembuh, macam misalnya dia total langsung ingin sembuh. Nah ada yang kayak macam caranya saya. Jadi dua dalam penyembuhan itu. Jadi dua dalam penyembuhan itu satu yang mujizat dan didoakan langsung sembuh. Ada yang satu penyelesaian yang kayak yang saya lakukan begitu. Jadi saya punya lalu itu saya laksanakan tiga cara yang saya laksanakan karena saya tidak pernah sembuh. Jadi cara penyelesaian saya itu saya kan karena orang ini kan kalau sakit itu selalu bawaannya itu dalam rumah itu suasana itu tidak kondusif begitu. Jadi kalau kalian ingin sembuh, kalian harus damaikan dalam rumah. Jadi di caranya itu kalian harus tutup, kayak macam misalnya saya karena sakitnya orang ini kan kadang-kadang celah dalam rumah itu terbuka, jadi harus tutup dulu, damaikan. Kalau kami Kristen itu kami selalu buat kayak macam begini. Jadi kalau yang saya punya lalu itu saya bikin, jadi saya panggil saudara sama saya remuk, saya kumpul, saya panggil ibu pendeta, panggil saksi, dan saya minta maaf di depannya mama. Dan keluar sama unik-unik sama harus dikasih keluarkan, dan semua harus memang satu hati begitu. Dan bikin nasar begitu. Kalau kami nasar, kalau Islam punya mungkin sedekah lah begitu. Kami nasar taruh di gereja. Nah, berarti pintu dalam rumah terkunci begitu. Berarti sudah selesai masalah. Berarti ibarat kalau orang mau tembak, macam misalnya orang mau santet kalian, mereka tidak bisa mengeluarkan ilmu, mereka tidak bisa masuk karena pintu dalam rumah celah tidak bisa begitu. Kemudian lalu saya selesaikan kubur papanya saya, walaupun orang tidak pernah berjanji. Jadi selesaikan semua, baru kemudian bersiara sama tete dan nenek. Jadi siara keturunan begitu. Jadi turunan, makanya itu dalam Alkitab itu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Kalau yang saya alami itu makna dari itu kan umur panjangnya itu dari situ. Berarti kalau kalian masih menghargai, menghormati, celah itu tidak bisa masuk. Karena kadangkala sebenarnya mereka bukan jahat, mereka ini turun-turunan ini, mereka dipakai oleh orang yang menyalahgunakan begitu. Orang yang punya ilmu hitam, mereka kayak macam caranya mereka macam begini. Macam misalnya mereka tahu marga kalian, jadi mereka hanya diperintahkan begitu. Mereka lagi membangun, mereka sudah sukses, masa kalian tidak pernah diziarah begitu. Nah kadang-kala barang-barang gaib itu dari turunan Anda. Tapi kalau kalian sudah ziarah, makanya rata-rata kalau orang-orang calon anggota DPE bupati
akan ada namanya ziarah begitu sebelum pencalonan begitu. Ada ziarah-ziarah di ke kerajaan begitu, karena mereka menghargai adat istiadat begitu, jadi sama dengan kami begitu. Nah cuman ada juga yang kalau di Pentekoste itu pemutusan, boleh begitu asal kalian sudah ikut pemutusan begitu. Dan percuma kalau kalian tidak ada pemutusan. Jadi walaupun kalian, jadi kan dua cara juga, tapi kalau kalian tidak pemutus, macam kalian sudah pemutusan tapi kalian tinggal sama orang tua. Beda dengan kalian kalau sudah kawin begitu, sudah nikah, boleh pemutusan suami istri. Tapi kalau macam masalah gini, kalian mesti tinggal sama orang tua. Kalau orang tua belum pemutusan, itu sama saja dengan bohong teman-teman. Jadi caranya saya itu, jadi turunan selesaikan. Jadi waktu itu saya telepon mama tua saya, mama saya telepon di sana, tolong ziarah akan di sana, bawakan, orang bilang kayak ya hargailah adat di sana, sudah janganlah ganggu anak saya apa semua, karena kalau Desember orang akan berziarah ke sana. Dan puji Tuhan saya mulai pulih ziarah ke sana. Nah di situ belum terlalu pulih, namun saya ada perubahan, ibarat kayak tingkatan kesembuhan saya itu mulai yang tiap malam itu ampal, yang sedikit jam 7 itu mulai sedikit panggil dokter, saya mulai berkurang. Dan di saat itu juga ketika saya selesaikan di sana, turunan juga tertutup, ibarat orang sudah tidak ada celah begitu. Orang mau kirim roh jahat, santet guna-guna lewat situ teman-teman, kalau kalian teman-teman tahu, paham dan mengerti. Nah jadi kalau kalian kalau kalian sudah selesaikan itu, sudah. Jadi waktu itu saya kan waktu itu kan tidak bisa tinggal di rumah, jadi saya lari-lari sama rumahnya orang begitu. Karena setiap saya pulang di rumah saya rasa ampal dan saya rasa kayak mau mati begitu ya, mau mati. Dan maksudnya rasa itu kayak kepanikan itu kayak yang tidak wajar begitu teman-teman, tidur tidak bisa tidur begitu. Jadi saya dengan caranya itu saya laksanakan sudah. Jadi itu malam mama saya telepon sana, puji Tuhan pas malam itu subuh. Padahal saya itu kalau mau pulang di rumah itu 1 menit itu saya cuma langsung pulang keluar rumah. Saya paling takut sekali tinggal di rumahnya saya sendiri. Bahkan rumah saya itu hampir dijual lalu. Dan saya itu hampir bikin adat kayak macam jual anak begitu. Jadi kalau orang yang sakit-sakit begitu, mama jual aja sama orang. Tapi kalau di Banggai itu orang bilang kalau jual anak itu kecuali yang masih dari kecil baru lahir sakit-sakit begitu, baru boleh jual anak. Saya berarti tidak bisa, dan rumah kami itu hampir dijual. Jadi lalu saya minta mama pindah di Luk begitu, mama pindah di Luk. Tapi ya puji Tuhan, rencana Tuhan tunjukkan ketika saya berdoa, saya bersyukur. Dan situ doanya saya seperti ini, ketika saya mau mulai pulih dan saya dikasih hikmat ini, cara penyembuhan seperti ini, itu saya doanya saya seperti ini. Saya sudah tidak pernah berdoa macam bersungut-sungut. Intinya kalau kalian doa hanya bersungut-sungut, itu hanya memperkeruh sakit kalian begitu. Tapi kalau kalian sudah menerima, oh Tuhan memang betul sampai salah ini, akui saja kesalahan kalian. Tuhan paling senang kalau kalian sudah akui begitu, akui apa yang kalian lakukan dengan hati tulus begitu. Dan ketika kalian akui, itu, setelah kalian akui, doa saya itu hari lalu begini, Tuhan, saya sudah tidak mampu cobaan ini Tuhan. Cukup sampai sini cobaan saya. Mungkin sampai sini sampai kemampuan. Jadi angkat saja sampai cobaan jadi berkat. Kasih sembuh saja saya. Ketika saya sembuh, saya akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah doanya saya itu, dan disitu saya dengar suara Tuhan bilang begini, "Anda tunggu 1-2 hari. Pokoknya Anda tunggu saja." Pas itu DP malam, mama saya itu berdoa langsung telepon di turunan di sana. Nah itu kan saya suruh mama telepon di sana karena bagi-baginya. Jadi di situ pas DP jam 5 subuh, kalian tahu, saya itu minta pulang. Sampai tuan rumahnya tante saya itu tidak ada yang tahu bahwa saya subuh itu. Sampai hari ini saya tidak pernah balik-balik rumahnya dorang. Palingan datang lah, palingan cuma pasar di muka, itu pun kalau ada keperluan. Kalau saya itu baru 2 kali saya datang di rumahnya mereka, dari saya kesembuhan dari Januari.
dan itu puji Tuhan. Nah itu caranya saya jelaskan sama teman-teman. Kalau kalian ingin sembuh, kalau macam kalian ingin berproses, mungkin bagi kalian yang tidak, mungkin kalian tidak percaya bahwa saya itu pernah sakit parah yang saya pernah ceritakan di video sebelumnya. Jadi teman-teman, caranya saya sembuh itu, jadi saya jelaskan satu-satu. Pertama, sebelum kalian berobat, kalian harus damaikan dulu dalam rumah. Toh, damaikan dalam rumah. Ibarat kalian harus satu hati begitu. Ketika ada yang kacau, ada yang apa, satu hati. Dan cara penyelesaian tidak boleh sembarang teman-teman, harus sakral. Kayak macam caranya saya tadi teh, panggil ibu pendeta, toh panggil ibu pendeta, panggil tetangga, 1-2 orang lah, saksi macam kalian ada masalah, damaikan sama. Berarti pintu dalam rumah kita tutup. Nah, ziarah di turunan begitu. Ziarah di turunan, kalau kalian sudah pemutusan berarti tak usah. Tapi kalau kalian belum pemutusan, masih tinggal sama orang tua, berarti ziarah ke turunan. Sudah, bilang aja, terus jangan bawa makanan apa semua, kayak macam adatnya mereka saja begitu ya. Laksanakan saja. Baru bilangkan niat, panggil pendeta di sana, doakan dalam rumah, sudah 1-2 orang, nasarkan lagi. Berarti setiap laksanakan nasar. Nah, kemudian macam misalnya kalian ada utang toh, misalnya kalian ada janji, nasar begitu, kayak niat begitu, kayak pernah berjanji begitu, laksanakan, selesaikan begitu. Berarti masalah kalian itu selesai. Nah, habis itu, setelah itu kalian laksanakan setelah itu kalian laksanakan. Macam saya punya lalu itu kan, habis itu saya ingat, orang kan ada janji dengan tidak ada janji, berarti orang lalu tolong harus laksanakan bikin papa kubur. Sudah tolong sotel papa kubur, baru kayak orang bangunan di atas itu, karena katanya mama kalau adat Bangga itu katanya tidak bisa. Jadi harus karena itu mas kawinnya orang tua, mamanya saya, papa saya kasih mamanya saya ke tanah itu sebagai mas kawin. Jadi itu orang bilang tidak bisa harta kawin. Jadi itu tidak bisa. Jadi orang harus tukar dengan mas yang mas asli begitu. Itu orang tukar ganti, dan untuk membahagiakan orang tua. Jadi intinya pintu dalam rumah itu kalau kalian sudah dapat, misalnya orang tua kalian sudah damai, sudah senang sekali, berarti ilmu apapun, sekuat apapun, kalau macam suami istri berarti istri, kalau masih anak berarti orang tua, macam masih ada papa berarti papa begitu. Itu harus damai. Sudah, kalau sudah terkunci dalam hati itu sudah berarti aman. Nah, setelah kalian damaikan itu, berarti kalau orang punya lalu kan selesaikan sama, baru bikin hitam di atas putih. Kalau ada perjanjian lalu, orang kan tanah yang bernama sertifikat itu tidak berhak memiliki, tapi ini haknya orang tua, karena kami hanya sekedar atas nama, karena ingin berkredit apa semua. Sudah bikin semua hitam di atas putih, serahkan sama mama. Semua serahkan sama mama, berarti sudah selesai semua. Nah, setelah selesai semua di dalam, nah banyak, ada berapa kali saya pergi berobat lalu macam ada berbeda pendapat begitu. Ada yang bilang kalau ada lawan kalian, macam misalnya tidak bagus senang di tetangga kalian atau apa, kalian pergi minta maaf begitu ya. Kalau menurut saya, kecuali kalian bersaudara begitu ya, bersaudara, atau boleh kalian minta maaf. Tapi kalau itu orang mungkin kalian pikir-pikir tidak minta maaf, lebih yang kalian damaikan hati kalian begitu. Macam, oh Tuhan, saya akui saya salah sama dia begitu ya. Walaupun kalian sudah minta maaf, jadi jangan kalian yang kecewa lagi. Nah, ibarat ini, jangan kalian yang jebol begitu. Jadi kalian harus kuat begitu, harus jangan lemah-lemah begitu. Nah, kalau kalian ada macam tetangga kalian yang punya ilmu hitam, kon kalian berkata salah, kon kalian pergi minta maaf, jangan. Kalau macam saya, menurut saya jangan. Karena itu akan membuat makin parah keadaan kalian. Karena saya pernah lakukan itu, saya tegur apa semua, karena mereka ini tidak senang sekali. Orang baik juga mereka anggap salah, orang apalagi orang jahat, dengan orang ini tidak suka yang begitu. Dan saya lalu itu saya tegur, DP malam saya ampal, 3 malam infus. Padahal saya sudah makan cuma bubur tuh, tidak jadi sudah. Setelah itu, nah setelah apa?
banyak orang yang salah ketika dia berobat dia fokus sama tukang obat ini, bahwa oh sana yang paling jago, dia bisa menyembuhkan. Salah. Apapun itu niat kalian yang kalian minta sama Tuhan begitu. Macam saya punya lalu itu, saya panggil dalam kamar, semua saya panggil, saya bilang, mama ikhlaskan saja supaya saya pergi berobat begitu. Pokoknya orang minta sama Tuhan, jangan orang bilang oh sana kuat, sana diangan, tidak. Jadi orang pergi sama, orang masuk di kamar, ya saya punya lalu itu, saya masuk di kamar, saya minta sama Tuhan, orang berdoa sama rame, Tuhan mungkin cukup sampai semua orang sudah lakukan, Tuhan Engkau berkati semua kami, dan mudahkanlah saya. Waktu itu saya berdoa, mudahkanlah saya berobat Tuhan. Hari ini saya ditunjukkan ada tukang obat yang orang terdekat di sini, Tuhan pakailah dia Tuhan sebagai perantaramu Tuhan, dan saya percaya itu darimu Tuhan. Dan sudah, ketika kalian minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kabulkan itu, asal kalian punya bersatu dan kalian minta memang sungguh-sungguh begitu. Sudah, kalian sudah minta, dan hari itu puji Tuhan mujizat. Hari pertama saya di obat, saya keluar plastik di mulut, kemudian kaki 1000 di perut. Dan itu masuk antara masuk akal dan tidak masuk akal. Dan perubahannya saya itu, BAB-nya saya mulai besok. Jadi selama itu saya berobat selama 9 kali bale-bale sama itu om itu, bale-bale. Dan puji Tuhan perkembangan mulai dari apa, dan kalian juga harus obat kalian sendiri begitu ya. Macam misalnya, oh kalian jangan mengeluh lagi, kalian harus fokus pengobatan. Tidak boleh marah, tidak boleh emosi, tidak boleh, pokoknya sama. Dan kalian larang lingkungan kalian itu harus mendukung begitu. Jangan kayak macam pagi-pagi belum ada kalian, bubur kalian belum ada. Jadi tahap psikis kalian itu kan lagi drop. Jadi kalian harus punya lingkungan yang punya perhatian lebih kepada kalian selama 1 bulan lah. 1 bulan saja kalian minta, bilang begitu. Saya hanya minta 1 bulan. Kalian tolong kalau saya lagi marah jangan kalian jawab begitu. Dan puji Tuhan saya lalu sampaikan begitu, dan puji Tuhan di saat saya sudah dan keadaan mendukung begitu. Nah itu penjelasan saya, semoga sekedar penjelasan yang saya jelaskan, karena yang saya alami itu puji Tuhan yang kalian lihat sendiri, saya sudah sehat, segala macam saya bisa makan. Cuman kalian ibarat kayak begini, beda dengan sakit teguran, dengan sakit tahunan. Kalau saya terangkan, kalau yang orang sakit parah itu kan sakit tahunan. Jadi kalau kalian sembuh itu juga tahun. Beda dengan kayak macam pendeta Andi Simon begitu, dia proses, dia macam didoakan, itu mujizat dia penama. Tapi kalau yang macam kalian ingin proses, kalian ibarat kayak begini. Kalian pernah lihat orang sakit jatuh toh misalnya. Jadi orang kan sakit penyakit yang tidak dilihat, yang luka dalam, orang santet luka dalam. Tapi kalau orang yang kalian pernah lihat patah kaki begitu kan, kalian lihat itu sakitnya dia. Kalian lihat, oh iya, sakitin habis diurut kan tidak langsung baik. Harus pantangan rutin, harus jalan satu kali. Dan rata-rata orang yang patah tulang begitu kan bulan, tahun lah, 2 tahun. Kakak saya lalu itu 2 tahun. Nah itu sambil ilustrasi buat kalian. Kalau kalian sudah parah sekali, jadi kalian sembuh juga tahun begitu. Tapi pemulihannya itu seperti itu. Jadi selama 6 bulan itu makan bubur saja dulu. Jangan kalau masak itu harus yang lembek begitu ya. Dan kalian masak harus sebelum. Kalau saya punya lalu masakannya saya itu hanya buah pepaya dengan buah pepaya yang masih muda, yang tidak masak, yang masih muda, yang masih hijau begitu, saya masak rebus begitu. Saya tidak taruh garam, tidak taruh picin, pokoknya masak air sajalah. Selama 6 bulan kalian makan, puji Tuhan pasti ada perubahan. Dan sedikit kalian makan, Nah saya sediakan lalu itu gabin itu saya makan terus. Kemudian kalian selama 2 bulan kalian mulai belajar beraktivitas, pelan-pelan pasti. Jadi maksudnya latih kalian. Kalau macam sudah capek, istirahat begitu, jangan paksa, besok lagi begitu. Jadi karena pemulihan itu ada begitu. Jadi kalau kalian ada ingin tanyakan,
obat apa yang saya pakai itu, saya cuma pakai ramuannya saya itu hanya kunyit, madu, kemudian pengukusan begitu barahur dengan ramuan, masa air mendidih, baru ditutup dengan kain atau penutup supaya itu suar keluar. Itu saya lakukan selama perubahannya saya itu 3 bulan lah, tapi saya fokus 1 tahun. Nah, itu penjelasan saya terhadap penyakit yang orang bilang tahunan lah, tidak pernah sembuh. Banyak faktor yang kalian harus perhatikan, bukan cuma hanya bawa obat sana langsung sembuh, tidak. Banyak faktor yang saya jelaskan tadi itu, dari selesaikan dulu dalam masalah dalam rumah, yang kasih damai dulu, turunan di ziarah selesai, baru lihat ada tidak yang kalian punya utang. Dan rata-rata kebanyakan Indonesia itu, kalau kalian hidup kalian sudah mulai di atas, kebanyakan ada yang sakit, ada yang apa. Namun kalau kalian sudah tahu caranya itu seperti itu. Jadi ibarat hidup ini harus seimbang, teman-teman. Kalau kalian punya sesuatu, kalian ingin memilih sesuatu, kalian harus bersyukur dulu. Misalnya jangan, karena orang di sekitar kalian itu, oke lah kalau yang tidak punya ilmu hitam, tapi kalau orang punya ilmu hitam, dia tegur saja kalian sakit begitu. Apalagi iman kita itu sering kali jebol begitu, kosong begitu. Jadi itu saja ya dulu cara-cara penyembuhannya saya sampai saya pulih seperti ini. Jadi yang saya jaga itu selesaikan itu dulu, gaibnya dulu, kemudian dalam rumah itu harus mendukung. Ibarat perhatiannya kalian tuh harus memang ada, dan harapannya itu mereka sama Tuhan begitu. Orang lain itu hanya perantara. Ibaratkan kalian punya harapan begitu. Ada Tuhan yang memberikan, ini orang ini yang bisa lewat saya begitu, tapi minta sama Tuhan begitu. Dan saya imankan lewat begitu saya sembuh. Dan ini buktinya saya bisa sembuh, saya bisa bersaksi atas nama Tuhan Yesus, saya sembuh. Jadi teman-teman, bagi teman-teman ada keluarga kalian yang sudah sakit parah tahun-tahunan, sedikit ampal. Jadi tanda-tanda kalau orang punya santet apa sama itu, ada jam-jam, ada waktu-waktu yang tidak masuk di akal. Kalian sudah pantangan, makin hari makin drop, makin kurus, makin segala rupa yang tidak masuk di akal. Tadi apalagi yang dibilang operasi lah, cuci darah lah. Dan saya sudah rasa itu namanya cuci darah, lalu saya tolak. Saya puji Tuhan, saya dijauhkan dari segala itu, dan saya ini bersaksi dalam nama Tuhan Yesus saya sembuh. Dan itu saya ingin berbagi kepada teman-teman, bagi ada keluarga atau kalian yang sedang sakit, yang tahunan tidak pernah sembuh, coba ikuti caranya saya seperti itu. Jadi selesaikan dulu dalam rumah, damaikan dulu begitu. Jadi dalam rumah itu sudah damai, apalagi kita sering sakiti orang tua apa begitu, mama, papa, saudara, selesaikan dulu, baru kemudian. Jadi saya itu mulai saat ini, saya sebelum bangun tidur saya baca doa, berdoa dan baca Alkitab, itu saya sudah lakukan. Dan sebelum tidur baca Alkitab begitu. Pokoknya itu saya. Dan kemudian ketika ada suasana yang tidak kondisi luar rumah, saya selalu bersyukur, tidak lagi bersungut. Bersyukur begitu. Jadi kita introspeksi diri begitu teman-teman. Sekian dulu videonya saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin komen, sahabat ada keluarga kalian yang ingin sembuh, saya hanya berbagi lewat tadi yang saya jelaskan. Kalian harus damaikan dalam rumah, secara keturunan begitu, selesaikan damai, dan niatnya kalian untuk apa semua selesaikan, kemudian baru minta sama Tuhan sembuh begitu. Pakailah orang ini apa sama, baru kemudian selesai itu cari orang yang bisa mengeluarkan bisanya begitu, atau intinya yang kalian sudah minta sama Tuhan dan ada sesuatu yang ditunjukkan, tanda-tanda ditunjukkan kepada orang ini begitu. Nah, habis itu setelah itu baru kalian obat dengan ramuan. Saya pulih dengan ramuan. Setelah itu saya tidak pernah minum lagi obat dari dokter, saya tidak pernah. Saya minum lagi kunyit dan kunyit madu lah saya minum. Tapi kadang-kala kalau habis madu saya pakai minum kunyit, dan kemudian saya sedikit makan.
dan puji Tuhan ya saya sembuh. Dan itu dulu, nanti saya share lagi tanda-tanda kalian kena santet dengan berbeda dengan sakit biasa. Saya nanti share lagi. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komen atau video ini bermanfaat, silahkan share. Semoga bermanfaat. Itu saja edukasi saya. Terima kasih.